Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Sabtu, 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Bersama saya Indar Jatmiko dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, syukur kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya sabda-Mu yang kami dengarkan semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berbicara kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Markus hari ini menceritakan tentang perubahan rupa Tuhan Yesus, penampakan Musa dan Elia, dan tentang penderitaannya.
Sebelum Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung, Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang bagaimana Ia akan menderita. Tentu saja sebagai seorang murid yang mendapatkan gambaran tentang bagaimana gurunya akan menderita dan wafat, mereka sangat sedih. Kemudian Yesus menampakkan kemuliaannya. Di dalam kemuliaannya nampak juga Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Para murid sangat terkejut dan bersuka cita melihat peristiwa itu. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Di saat yang sama, kemuliaan Tuhan membuat para murid merasa takut. Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Kemuliaan yang ditampakkan Tuhan Yesus akan menjadi bekal yang menguatkan para murid, karena mereka juga akan mengalami penderitaan seperti gurunya. Dan setelah mengalami salib dan penderitaan di bumi, para murid juga akan mendapatkan kemuliaan abadi di surga. Hari ini atau zaman ini, mungkin kita tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kejutan dari kemuliaan Tuhan mungkin tidak akan terjadi pada saat ini, tetapi kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan pada 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya kemuliaan yang sudah kita terima dapat membuat kita senantiasa bersuka cita di dalam hidup ini, walaupun ada persoalan dan kesulitan. Kemuliaan melalui Yesus Kristus yang kita terima membuat hidup kita semakin takut akan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sertailah selalu perjalanan hidup kami, supaya kemuliaan yang Engkau tampakkan melalui Injil hari ini dapat semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa kesulitan dan penderitaan yang kami alami di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan dan kemuliaan yang akan kami terima kelak, asalkan kami setia melaksanakan cinta kasih-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.